Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi semuanya, siswa dan siswi kelas 10 SMA IT Permata Bunda. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, bab 8 tentang hukum Islam yang kedua, yaitu hadis. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ustadz harap setelah kalian memahami dan menyimak video ini, kalian dapat mengetahui pengertian hadis, kalian dapat mengetahui pembagian hadis, dan yang terakhir, kalian dapat mengetahui kedudukan dan fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari hadis. Hadis menurut bahasa adalah perkataan, ucapan, pemberitaan, atau cerita. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapannya. Ustadz harap kalian dapat memahami dan menghafal pengertian dari hadis agar materi yang selanjutnya dapat mudah untuk dipahami. Setelah kalian memahami pengertian dari hadis, berdasarkan definisi tersebut, maka hadis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hadis qauliyah, yang artinya adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis fi'liyah, artinya adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hadis takrir adalah ketetapan Nabi Muhammad SAW. Contoh dari ketiga hadis ini dapat kalian lihat pada buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 1 untuk SMA kelas 10. Ustadz ulangi, untuk hadis dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama hadis qauliyah, yang kedua hadis fi'liyah, yang ketiga hadis takrir. Ustadz harap kalian dapat memahami sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya. Selanjutnya, kita akan mengetahui pembagian dari hadis. Hadis dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama menurut sumbernya, yang kedua menurut kualitasnya. Hadis menurut sumber dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama hadis qudsi atau sering disebut dengan hadis ilahi atau rabbani, yaitu suatu hadis yang berisi firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad menerangkan susunan katanya sendiri serta menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, hadis qudsi adalah hadis yang maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan lafalnya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis nabawi, yaitu semua hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, hadis menurut kualitasnya. Hadis menurut kualitasnya dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, hadis makbul, yaitu hadis yang diterima sebagai pedoman, yang mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Syarat hadis sahih yaitu perawinya bersifat adil, harus memiliki sempurna ingatan, sanadnya tidak terputus, dan hadis tersebut tidak janggal. Yang kedua, hadis mardud atau tidak dapat diterima sebagai pedoman. Hadis ini mencakup hadis doif atau hadis lemah, dan hadis maudhu atau hadis palsu. Kriteria hadis dikatakan doif atau maudhu adalah jika tidak memenuhi kriteria hadis sahih. Isi dari Al-Quran tentu tidak perlu diragukan keasliannya, karena tidak ada keraguan terhadapnya. Sedangkan hadis perlu sikap kritis kita untuk menyikapi kehadirannya. Sanad, matan, dan rawi menjadi hal yang penting untuk menentukan derajat dari sebuah hadis. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukan hadis dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-80.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yati'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketetapan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Quran Surah An-Nisa ayat ke-80. Ayat ini jelas bahwa kedudukan hadis dalam hukum Islam adalah sumber hukum yang kedua setelah kalam Allah Al-Quran. Oleh dari itu, kita harus senantiasa menaati Rasul Muhammad SAW sebagai utusan Allah dan hadisnya sebagai ketetapan hukum Islam yang kedua. Selanjutnya, fungsi hadis terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sebagai bayan at-taqrir, yaitu memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Yang kedua sebagai bayan at-tafsir, yaitu memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang ketiga sebagai bayan at-tashri', menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Yang terakhir sebagai bayan an-nas, yaitu mengganti sesuatu atau menasahkannya. Demikian adalah 4 fungsi hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Kita sudah mengetahui apa itu pengertian hadis, pembagian hadis, kedudukan dan fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Selanjutnya, Ustadz harap kalian dapat mencari masing-masing satu hadis beserta artinya yang termasuk dalam hadis qauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis takriri. Tuliskan di buku latihan kalian dan kumpulkan setelah pembelajaran ini selesai. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.